Sebaiknya Anda tahu info terbaru dari Teladan News. Mewakili Universitas Islam Kalimantan Uniska dan Pulau Kalimantan, tim Teladan Makmur Jaya TMJ Esports yang dipimpin Muhammad Alwi berhasil meraih juara 3 dalam ajang kompetisi Student Zone Esports 2023 Pamasuka. Dalam ajang kompetisi gaming dan kancah olahraga esports tersebut, TMJ Esports berhasil menyisihkan sebanyak 1.500 tim dari berbagai provinsi di wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan Pamasuka. Diketahui, Student Zone Esport digelar oleh Telkomsel khusus untuk para pelajar SMA, SMK, dan kampus di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Sebagai bentuk apresiasi, Telkomsel menyerahkan langsung hadiah juara ketiga berupa uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah kepada Muhammad Alwi dan tim yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum Uniska. Dalam kesempatan itu Alwi didampingi para dosen, rekan satu tim, dan pihak Telkomsel. Alwi juga putra tokoh Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi ini berharap ke depan, dirinya bersama tim terus meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Muhammad Alwi mengatakan, raihan juara ini menjadi semangat dirinya dan tim untuk terus berkompetisi mengikuti ajang-ajang lainnya baik regional maupun nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus desa, melalui program penguatan pemerintah dan pembangunan desa P3PD. Hal itu dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dengan menggelar pelatihan yang melibatkan kedua unsur tersebut. Pelatihan program P3PD telah memasuki gelombang ke-7 yang dimulai pada tanggal 31 Oktober hingga tanggal 3 November tahun 2023 tersebar di beberapa hotel di Banjarmasin dan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Kalsel, Farid Fahmansyah, yang dihadiri perwakilan dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Koordinator Provinsi Regional Manajemen Konsultan 7 P3PD Kalsel beserta tim. Farid menyampaikan, pelatihan program P3PD gelombang ke-7 melibatkan 144 desa dengan jumlah peserta 592 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Sampai sekarang kita sudah melaksanakan 87% pelatihan dari target desa sebanyak 1.722 desa dan Kalsel merupakan provinsi dengan tingkat kehadiran tertinggi, yaitu sebesar 97,50% yang artinya antusias pemerintah desa dan kelembagaan desa sangatlah besar dalam mengikuti pelatihan ini, ucap Farid, Banjarmasin, Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan naskah rancangan APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan naskah APBD itu dilakukan Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun sidang 2023 DPRD Provinsi Kalteng, Rabu tanggal 1 November tahun 2023 yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Wiyatno. Sebelum penyerahan naskah APBD, Wakil Gubernur terlebih dulu membacakan pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang Rancangan APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2024. Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 akan secara rinci tertuang dalam Nota Keuangan dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024 yang memuat rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKASKPD tahun anggaran 2024, tutur Wagub. RKSKPD tahun anggaran 2024 tersebut menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Komisi 1 DPR RI bakal segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hal itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan nama calon Panglima TNI ke DPR. Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjabat sebagai Kasat, adalah calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Jokowi. Ketua Komisi 1 DPR RI Metia Hafid mengatakan, bahwa uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Jenderal TNI Agus Subianto, selaku calon tunggal Panglima TNI akan digelar Komisi 1 DPR RI pada tanggal 14 November tahun 2023. Kurang lebih seperti itu, tapi kami lihat perkembangannya. Kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepat, kami bisa buat lebih cepat, kata Metia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Metia pun memberikan penegasan, bahwa ternyata pelaksanaan dari fit and proper test rupanya, sudah harus dilakukan oleh pihaknya, sebelum jatuh tanggal 21 November tahun 2023 ini. Intinya adalah, sebelum tanggal 21 ini harus selesai di DPR dibawa ke paripurna, katanya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
meninjau lokasi terdampak bencana angin puting beliung, sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada warga terdampak, dan dana hibah kepada 7 buah tempat ibadah, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Penjabat Bupati HSS Haji Hermansyah memastikan kesehatan warga terdampak bencana alam puting beliung dalam kondisi baik dan keadaan sehat. Menurut dia, bantuan diberikan oleh Pemkab Hulu Sungai Selatan tersebut diharapkan dapat meringankan dan bermanfaat untuk warga yang terdampak. PJ Bupati dalam kesempatan itu menyerahkan dana hibah. Dengan pemberian dana hibah, pintanya, langgar dan musalah jamaahnya banyak, majelis-majelis taklim semakin meningkat, pengajian-pengajian keagamaan semakin meningkat, dan kegiatan-kegiatan bagaimana memperdalam Al-Quran juga semakin meningkat. Ada 7 tempat mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkab Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Daha Utara yakni, Langgar Darussalam Desa Baru Kembang sebesar 50 juta rupiah, dan Langgar Manarul Huda Desa Taluk Haur sebesar 100 juta rupiah. Untuk Kecamatan Daha Selatan yakni, Musala Nur et Tawabin Desa Tumbukan Banyu, sebesar 200 juta rupiah, Langgar Asirajul Munir, Desa Muning Tengah sebesar 100 juta rupiah, Langgar Darus Saadah, Desa Banua Hanyar sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah Usta, dan Madrasah Diniyah Ulia, Pendidikan Islam Parigi Desa Parigi sebesar 100 juta rupiah, dan Kecamatan Daha Barat, Langgar Nurul Iman, Desa Badaun sebesar 50 juta rupiah. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mertua terhadap menantu yang tengah hamil, saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Peristiwa mertua bunuh menantu itu terjadi di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Mirisnya, sang mertua yang melakukan pembunuhan dengan cara sadis yaitu menyakiti sang menantu di sekitar lehernya dengan bantuan pisau dapur, hingga sang menantu pun tewas dan bahkan janin dalam kandungannya pun ikut menjadi korban. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Ahmad Doni mengungkapkan, pelaku pembunuhan yang merupakan mertua korban itu bernama Khoiri, berusia 53 tahun, warga Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sedangkan korban adalah Fitria Almuniroh Hafidoh Dianah, 23. Pelaku telah kita amankan, ujarnya. Peristiwa ini terjadi di dalam kamar korban pada Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kata AKP Ahmad Doni, Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Tim Liputan, Teladan News.